Daud alaihi wasallam. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah meyakini kebenaran dari kisah Nabi Daud alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi wasallam. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud. Indikator yang akan kita capai adalah anak-anak mampu menceritakan kisah Nabi Daud. Kalau anak-anak pelajari tentang Nabi Daud ini, masalah beliau itu melawan seorang raja yang sangat kejam seperti raksasa, berarti beliau ini adalah seorang yang sangat pemberani. Dan mudah-mudahan anak-anak itu bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Daud dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa melawan kebatilan atau berani melawan kebatilan. Jangan takut dengan apapun kalau kita ada di pihak yang benar atau kita ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, Rasul yang akan kita pelajari adalah siapa? Nabi Daud alaihi wasallam. Kompetensi dasar yaitu yang meyakini kisah teladan Nabi Daud alaihi wasallam dan memahami keteladanan Nabi Daud alaihi wasallam serta menceritakan kisah tentang Nabi Daud alaihi wasallam. Indikator yang akan kita capai adalah meyakini kebenaran kisah dari Nabi Daud. Anak-anak yakin tidak dengan kisah Nabi Daud? Yakin tidak? Ya, bahwa meyakini Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang sangat pemberani. Dan nanti kalau anak-anak sudah mempelajarinya harus mampu menceritakan kisah tentang Nabi Daud walaupun sedikit ya. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang kita petik dari Nabi Daud alaihi wasallam. Oke anak sekalian, nanti ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3, di kelompok 4. Yang depan nanti jadi ketuanya ya, yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kita mempelajari Nabi Daud. Nanti kamu diskusikan dengan teman-temanmu apa yang ada di dalam kisah Nabi Daud ini. Paham semuanya? Paham. Anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kisah Nabi Daud ini, ibu mohon pada anak supaya membaca buku paket yang ibu bagikan sebentar ya. Dibaca dulu 5 menit. Ibu kasih waktu, silakan membaca kisah teladan Nabi Daud. Silakan.
ya. Wahai kau, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh jahat. Suara siapa ya? Wahai kau, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh jahat. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus-terusan meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh jahat. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Daud yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Ya, ayo. Daud, kamu ini ada saja. Daud. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu. Sedikit, kalian termasuk orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan kemana? Tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda kalian berhasil membunuh tentara Jalut. Kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak, Tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita. Sudah kita tonton videonya? Apa yang ada di dalamnya? Nabi Daud alaihissalam melawan siapa? Raja Jalut yang kafir. Nah, Raja Jalut yang kafir akhirnya bisa kalah hanya dengan bantuan sebongkah batu yang diizinkan oleh Allah digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan Raja Jalut itu sangat besar seperti raksasa ya, bisa kalah oleh Nabi Daud hanya dengan dilempar dengan batu. Akhirnya Raja Jalut pun meninggal dunia dan tentara Nabi Daud bisa menang. Anak-anak sekalian, perhatikan ke depan. Di layar ada di situ Quran surat Al-Ahzab
Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Bisa? Mulai. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Tuhan, Musa, Harun, Idris, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Ya, gampang kan anak-anak menghafalkannya? Baik, dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, ada yang mau bertanya tentang Rasulullah? Ya, Intan? Oh, nama-nama 25 orang nabi yang wajib kita ketahui dan kita imani, yang kita nyanyikan tadi, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Sudah kita Ibu ajarin tadi cara menghafalkannya ya. Itu Rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui. Iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keberapa, anak? Keempat. Ada lagi yang mau bertanya? Betul? Apa pengertian Nabi dan Rasul? Iya, bagus. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Sedangkan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan para umatnya. Jadi kalau dia dapat wahyu, kalau Rasul dapat wahyu, itu disuruh menyampaikan kepada umatnya. Paham anak-anak? Paham. Siapa lagi yang mau bertanya? Rafa? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Iya. Nabi dan Rasul memang beda ya. Kalau dia Nabi, bukan Rasul. Tapi Rasul bisa disebut Nabi. Kalau Nabi, dia dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul dapat wahyu untuk dirinya sendiri dan para umatnya. Nabi punya 3 sifat, yaitu sidik, amanah, fatonah. Kalau Rasul punya 4 sifat, apa saja? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Berarti yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh Nabi adalah sifat tabligh. Kalau Nabi tidak punya pengikut, sedangkan Rasul punya pengikut. Paham? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Faiz. Apa persamaan Nabi dan Rasul? Persamaannya, iya, persamaan Nabi dan Rasul. Mereka sama-sama laki-laki. Adakah Rasul atau Nabi yang perempuan? Tidak ya? Iya. Yang kedua, mereka sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Yang ketiga, mereka itu sama seperti manusia biasa. Makan, minum, bekerja, menikah, punya keluarga, dan sebagainya. Paham? Anak-anak sekalian, kita belajar kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Beliau itu, Nabi Daud itu hidup pada masa dua raja, yaitu Raja siapa saja?
Kamu presentasikan dengan kisah Nabi Daud kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Anak-anak sekalian, sudah selesai semua diskusinya? Ibu suruh salah satu dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Presentasikan ke depan ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Meli Agustin, Intan Nurhaliza, Echa Permatasari, dan Muhammad Fatur. Hasil diskusi kelompok 1 adalah Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada para pengikutnya dan umatnya. Hasil diskusi saya ada yang mau bertanya. Ya, Rasul katanya adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan kepada umatnya. Ada yang mau bertanya? Ya, apa? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan para umatnya. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya sendiri dan para umatnya. Dan masih ada yang mau bertanya? Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum
diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ustaz Islam yang dari Sani Awalnya dari Sofia Besar tiada apa pertama. Hasil diskusi kelompok 4 adalah Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam diberi Allah berupa yang dapat mengucapkan seperti dan meski dan lain-lain. Ya, Nabi Daud alaihissalam punya mukjizat dapat melunakkan besi, membuat besi. Dari presentasi saya yang bertanya, Saya mau bertanya, ya di sini. Puasa sunnah katanya yang disebut puasa Nabi Daud. Kenapa? Oh gitu. Karena Nabi Daud itu sehari puasa, sehari bentar atau bentar gitu. Makanya disebut puasa Nabi Daud. Ada lagi yang mau bertanya, Nana? Oh. Ya, Baik, anak sekalian, sudah selesai semua presentasi hasil diskusinya. Tadi hasil diskusinya mengatakan bahwa Rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui ada 25 orang Rasul. Sudah kita nyanyikan tadi. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mempelajari kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Beliau itu diangkat Allah menjadi Rasul dan diberi Allah kitab Zabur. Beliau menjadi raja selama berapa tahun? 40 tahun. Beliau itu di samping diberi Allah kitab Zabur, beliau juga diberi Allah berupa mukjizat. Apa mukjizat Nabi Daud tadi? Bisa menggunakan besi. Apa lagi? Ada keistimewaan Nabi Daud, suaranya merdu hingga burung-burung atau gunung ikut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Nabi Daud juga rajin beribadah kepada Allah, itu gemar berpuasa. Beliau itu puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu disebut, makanya puasa sunnahnya disebut puasa Nabi Daud. Paham anak-anak semuanya? Anak-anak sekalian, lihat di depan, ini sikap kebiasaanku. Insya Allah aku bisa. Anak-anak, diusahakan di rumah agar selalu bertasbih kepada Allah. Apa itu bertasbih? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu kapan saja, baik waktu duduk, berdiri, tidur. Dibiasakan agar selalu mengingat Allah. Apalagi kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan, misalkan sebelum belajar jangan lupa baca bismillah atau doa. Sebelum makan dibiasakan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, insya Allah aku akan selalu memuji kebesaran Tuhan. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya kita wajib selalu bersyukur dengan sebanyak-banyak memuji Allah, dengan banyak ibadah. Misalkan ibadahnya jangan yang wajib saja, usahakan juga yang sunnah. Kalau yang wajib seperti sholat 5 waktu, baca Al-Quran dan sebagainya. Yang sunnahnya juga dilakukan seperti sholat tahajud, menolong orang dan sebagainya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Anak-anak sekalian, lihat di layar, di situ ada beberapa pernyataan. Kamu isi ya, di situ kamu isi. Kalau S setuju, TS tidak
Aditya Dava Pratama. Anak-anak sekalian, di sini ada komentar dari para orang tua. Apa yang sudah kamu pelajari, kamu sampaikan, dan minta tanda tangan orang tuanya ya, biar orang tuanya tahu kalau kamu hari ini belajar apa. Hasilmu di sekolah itu diketahui oleh orang tua. Paham? Ya. Baik, kita hari ini sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi wassalam. Pelajaran yang perlu kita petik dari Nabi Daud itu adalah bahwa beliau itu sangat berani, sehingga pada seorang raja pun beliau itu tidak takut. Ibu harap anak-anak juga begitu. Anak-anak jangan takut menegakkan kebenaran kalau itu ada pada jalan Allah. Jadi qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah walaupun itu pahit, kebenaran harus ditegakkan. Misalkan dia, anak salah satu kalian, misalkan Intan melihat ada salah satu anak di sini mencuri, jangan takut untuk mengatakan, karena itu benar, jangan takut walaupun diancam. Kalau kita benar itu jangan takut, kalau kita ada pada jalan Allah. Paham? Jadi apa yang kita pelajari itu yang dicontohkan oleh Nabi Daud itu, jangan takut pada kebatilan. Yang penting itu kita ada pada jalan Allah. Kalau kita ada pada jalan Allah, seperti tadi pertempuran Nabi Daud, Raja Talut dan Raja Jalut tadi. Raja Jalut itu sangat besar seperti raksasa, tapi mereka tidak